Saya bingung sama bapak tuh sebenarnya sakit apa sih, kata dokter. Soalnya ini hasil labnya, hasilnya negatif semua loh pak, katanya gitu. Bapak bener-bener nggak ada penyakit, di dalam tubuh bapak tuh sehat, kata dokter gitu. Jadi saya bingung mau ngasih resep obat apa untuk bapak gitu. Saya tanya, dia sambil nangis gitu, Ipi kenapa? Ipi sedih teh, bapak mau meninggal ya teh? Kata adik saya. Kok Ipi ngomong gitu? Enggak, bapak enggak mau meninggal. Ipi sedih teteh, kalau bapak meninggal, nanti Ipi sama siapa? Kan di sini udah nggak ada mama. Enggak, kan di sini masih ada teteh gitu. Udah, Ipi berdoa aja, berdoa minta sama Allah biar bapak cepet sehat lagi, biar bapak sembuh. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya. Halo Mel, apa kabar Mel? Halo Kak, Alhamdulillah sehat. Oke, Meli ini bakal ceritain tentang ayahnya yang kena santet sampai 2 kali. Dan salah satunya disantet oleh keluarganya sendiri. Mel, boleh kasih tahu sedikit kisi-kisinya? Jadi ini kejadian nyata ya Kak dalam hidup saya. Ini kejadian udah 7 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2014 Kak. Bulan Februari, saya masih inget banget sampai sekarang. Jadi tuh bapak saya sempat kena santet, dibuat seperti mayat hidup gitu. Oke. Dan ini sebelum kita masuk ke ceritanya nih Mel, boleh di-share sosial media lo ke teman-teman? Oh iya boleh. Untuk Instagram @sharmlna, itu lumayan susah. Oke. Pokoknya palingan link IG-nya gue taruh di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya tentang cerita yang akan dibawakan sama Meli, teman-teman langsung DM aja ke IG-nya si Meli. Nah, buat kalian nih sedikit info, jadi kalau misalkan kalian mau jadi narasumber kayak Meli gini, kalian bisa DM aja ke IG-nya Lentar Malam, nanti ada admin kita yang ngarahin kalian, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Meli, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Perkenalkan, nama saya Meli. Di sini saya mau menceritakan tentang pengalaman hidup saya 7 tahun yang lalu, Kak. Tepatnya di tahun 2014. Itu saya ingat bulan Februari, ya. Jadi sebelum masuk ke cerita, saya di sini mau ngejelasin kalau saya itu tinggal berempat sama ayah saya dan 2 adik saya. Jadi ayah dan ibu saya itu kebetulan sudah berpisah di tahun 2011 gitu. Jadi di sini awalnya saya cerita untuk bapak saya dulu ya. Untuk bapak saya itu kerjanya di salah satu perusahaan kimia, Kak. Jadi dia bagian, kalau setahu saya sih bagian operator, cuman kerjanya tuh kayak di lab gitu ya. Kayak pokoknya di lab gitu deh, Kak. Nah, pada hari itu kebetulan bapak itu kebagian jadwal masuk sore. Kalau masuk sore itu kan biasanya bapak berangkat kerjanya itu jam 3 sore, pulangnya jam 12 malam gitu. Nah, entah kenapa di hari itu sekitar jam 8 habis isya kedengaran suara motor bapak, terus masuk ke rumah. Saya tanya, "Bapak udah pulang?" Terus dengan nada bicara gemetar, itu kan lukanya juga kan disembunyiin ya sama bapak. Saya nggak tahu kan di situ. Iya, bapak baru kena musibah, Mel. Tangan bapak kena kesiram cairan kimia, Kak. Jadi tuh atasnya itu kayak kesiram air keras, bener-bener melepuh gitu loh, Kak. Ih, merinding deh ngeliatnya. Terus udah gitu saya kaget kan, kok bisa, Pak? Iya, soalnya bapak tadi nggak tahu kenapa lupa pakai sarung tangan. Kan biasanya kerja bapak pakai sarung tangan ya, sesuai SOP di tempat kerjanya gitu. Tapi entah kenapa hari itu bapak lupa, kata bapak gitu. Kebetulan itu bapak habis jam istirahat, habis makan, setelah itu lanjut kerja itu lupa, jadi lupa pakai sarung tangan.
emang bapak di sana nggak diajak ke berobat gitu kan? Udah, bapak udah dibawa ke puskesmas terdekat. Terus kenapa pulangnya nggak minta anterin teman? Kan bisa dianterin. Kalau bapak saya itu tipe orang yang selagi dia bisa, dia nggak mau nyusahin orang lain, Kak. Jadi dia bilang, enggak, bapak masih bisa sendiri. Makanya bapak pulang dalam keadaan tangan yang luka, pakai sarung tangan. Gitu, bayangin Kak, itu gimana? Perihnya gitu kan. Sedangkan bapak jarak kerjaan dari rumah ke tempat kerja itu kurang lebih 1 jam. Gitu. Ini dong saya mau coba buka dong, pengen lihat gitu lukanya kayak gimana sih gitu. Pas dibuka, duh nempel Mel, kata bapak gitu kan. Ini ada perbannya juga ya Pak? Iya, kata bapak gitu. Soalnya tadi di puskesmas sempat diperban, ya Allah, kata saya gimana ya kayak aduh gimana nih, gue nggak ngerti gitu kan, namanya saya nggak tahu, buta sama hal-hal kayak gitu, apalagi tuh baru pertama kali ngalamin hal musibah kayak gitu kan, saya nggak ngerti gitu. Itu pakai gunting Pak, akhirnya digunting itu benar-benar tuh kulitnya itu udah keangkat semua. Kalau nggak salah nggak masuk kerja hampir 3 mingguan lah Kak, kalau nggak salah ya, 3 minggu. Soalnya lumayan cukup lama juga itu tahap penyembuhannya, lama gitu Kak. Bapak juga mesti bolak-balik ke rumah sakit buat pengobatannya gitu. Nah di situ kan keluarga juga tahu ya kalau bapak sakit gitu, ditambah lagi kan di situ di rumah nggak ada ibu gitu ya, jadi kadang kala keluarga bantu kayak ngasih makanan gitu loh Kak, untuk makan gitu. Nah kebetulan itu udah 3 minggu berlalu, terus bapak memutuskan untuk kembali lagi bekerja. Dia bilang sama saya, bapak mau kerja lah, nggak enak udah lama nggak kerja, kata bapak gitu. Oh bapak udah agak enakan, ininya udah nggak sakit lagi tangannya. Udah enggak, alhamdulillah, kata bapak gitu. Oh ya udah kalau gitu. Pas banget di hari itu, saya ingat itu hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu nggak biasanya tuh ngasih lauk sayur ikan kuning. Nah kebetulan kan bapak suka banget ya sama sayur ikan itu. Kebetulan juga di situ nggak ada lauk, ya bapak akhirnya makan sama itu Kak, Nah setelah itu kan itu sayur untuk porsi 1 orang doang ya, jadi yang makan cuman bapak aja. Kebetulan saya dan adik-adik kurang suka gitu, nggak begitu suka sama sayur ikan itu. Nah di hari Sabtu itu bapak kebagian jadwal masuk malam. Jadi kalau kerja malam itu bapak berangkat dari rumah itu jam 10:30 Kak. Harusnya pulang kerja itu jam 8:30. Jam 8:30 malam. Nah entah kenapa di malam itu bapak balik lagi Kak. Sekitar jam 12 atau jam 12:30 gitu. Jam 12:30 malam deh kalau nggak salah. Mungkin pikir saya, bapak kok balik lagi? Mungkin masih sakit kali ya tangannya gitu kan. Ya udahlah, saya bukain pintu, kan udah dikunci juga jam segitu kan. Saya bukain pintu, pas buka pintu bapak langsung kayak ngegubrak gitu, kayak lemes gitu. Terus bapak kenapa? Kan saya kaget ya, kayak bapak kenapa, sakit? Nggak tahu, bapak menggigil gitu. Terus kepalanya sakit, kepala bapak kok sakit ya Mel, kata bapak gitu. Terus bapak sempat muntah-muntah juga. Udah gitu pikir saya, kan namanya saya masih mikir positif gitu, mungkin bapak ini kali masuk angin kali ya, kata saya gitu. Bapak masuk angin, yaudah nanti Meli buatin ini ya Pak, air teh. Oh ya udah, kata bapak. Terus saya suruh minum obat juga. Habis itu coba Pak Meli kerokin ya Pak punggungnya, Meli kerokin, tapi itu nggak merah Kak. Kalau masuk angin tuh pasti merah ya kalau dikerok ya, tapi itu nggak merah sama sekali. Saya bingung, ini bapak kenapa ya? Ya udahlah, saya kasih minyak angin gitu, barangkali lebih ringan gitu sakitnya. Kepalanya juga saya kasih minyak angin. Udah tuh, setelah minum obat bapak udah agak ngantuk gitu, tidur. Saya ikut tidur juga kan Kak. Udah tuh, pas paginya saya tanya, gimana Pak keadaannya, udah agak mendingan belum? Nggak tahu Mel, badan bapak kok
jadi makin gak enak ya, kepala bapak berat banget nih, sakit banget kata bapak gitu. Oh ya udah, Meli beliin bubur ya pak, kata Meli gitu. Ya udah beliin bubur dah kata bapak gitu. Meli beliin bubur, terus Meli buatin teh manis, terus Meli siapin obat juga, kan biasa di rumah tuh nyetok obat ya. Udah dimakan nih bubur, tapi nggak habis tuh bubur. Kok nggak habis pak, kata Meli. Bapak nggak nafsu makan, kata bapak gitu. Nah udah menjelang siang, bapak bilang, bapak udah nggak kuat lah, bapak mau berobat aja, kata bapak gitu. Ayo Meli anter. Nggak usah, bapak sendirian aja, kan yang saya bilang tuh bapak tuh nggak mau ngerepotin siapapun gitu. Udah bapak masih kuat sendirian. Nah kebetulan jarak dari rumah saya ke rumah sakit itu nggak terlalu jauh sih kak. Bisa ditempuh paling 10 menit, 5 menitan lah, orang deket kok. Masih di daerah rumah juga. Udah tuh bapak berangkat berobat. Kan itu berobat berangkat habis zuhur jam setengah 1, jam 1-an. Nah jam 2, jam setengah 3 bapak balik lagi ke rumah. Saya nanya, bapak udah selesai berobatnya? Terus bapak bilang, belum, dokternya lama. Kan kalau di rumah sakit itu kan dokternya itu apa ya, namanya pasien gak cuma bapak doang kan, jadi antrinya juga lama, belum lagi nebus obat segala macem gitu kan. Lama kata bapak gitu. Ya udah gue balik dulu lah kata bapak gitu, gue mau rebahan dulu. Oh ya udah, nanti balik lagi Meli anterin mau? Nggak usah, gue aja. Udah habis asar bapak balik lagi ke rumah sakit. Ini bapak kan sempet tes darah juga ya, pengen mastiin bapak sakit apa gitu. Bapak balik lagi ke rumah sakit. Ini menurut cerita bapak bilang, dokter nanya, bapak keluhannya apa aja sih sebenarnya gitu. Kepala saya sakit dok, terus kayak kencang gitu, berat kata bapak gitu. Terus badan saya juga nggak tahu nih, kayak nggak karuan, lambung saya juga sakit. Saya bingung sama bapak tuh sebenarnya sakit apa sih kata dokter. Soalnya ini hasilnya negatif semua loh pak, katanya gitu. Bapak bener-bener nggak ada penyakit, di dalam tubuh bapak tuh sehat, kata dokter gitu. Jadi saya bingung mau ngasih resep obat apa untuk bapak gitu. Bapak saya di situ sempet marah kan, masa sih dok, orang saya ngerasain sakit, kok masa nggak ada penyakitnya gitu. Ya namanya dokter kan nggak mungkin asal-asalan ngasih obat ya kak. Ya udah saya kasih ini aja ya, pereda sakit kepala sama vitamin sekaligus sama surat dokter. Bapak kebetulan minta juga kan. Ya udah kalau gitu. Nah udah bapak pulang ke rumah, Meli sempet nanya, bapak sakit apa? Nggak tahu, gue bingung. Bapak jawab gitu doang. Minum obatnya pak? Tuh obatnya cuma dikasih itu doang. Terus kata dokter apa? Nggak ada penyakitnya, katanya gitu. Saya bingung di situ kan, namanya masih seusia kayak gitu mana kepikiran kalau bapak saya sakit kayak gitu kan. Nah di situ saya berpikir nih, bapak sebenarnya sakit apa sih gitu kan, bingung juga. Minum obat dari dokter itu bener-bener nggak ada pengaruh sama sekali kak, jadi sakitnya malah makin jadi kalau kata bapak tuh. Makanya bapak memutuskan untuk udahlah gue nggak minum, bodo amat gitu. Di situ kan bapak sakit lumayan lama juga ya kak, lumayan lama, jadi nggak seminggu 2 minggu, itu lama banget deh. Saya inget banget itu bapak sakit lumayan lama. Itu jadi rumah saya itu posisinya gini kak, di sekeliling rumah saya itu masih saudara, jadi jaraknya tuh deket-deketan. Nah di 2 rumah dari jarak rumah saya itu kakaknya bapak yang nomor 4 kalau nggak salah, iya nomor 4. Dia datanglah ke rumah, bapak belum sembuh juga? Belum Cang, kata saya gitu. Yaudah yuk dibawa aja ke rumah gua. Itu udah selang seminggu ya kak. Nah mungkin Cang saya di situ kayak kasihan kali ngelihat saya gitu ya sama adik saya. Udah lu di sini aja, biarin bapak lu sama gua urusin, kata Encang gitu. Ya udah akhirnya bapak dipapah lah, dibopong gitu lah ya ke rumah Encang. Setelah itu kan posisinya habis maghrib ya kak. Iya habis maghrib, dibawa ke rumah Encang. Itu anehnya gini kak, rumah saya itu bener-bener
nggak ada hawa. Kakak tahu nggak sih kalau rumah yang nggak ada ventilasinya itu benar-benar pengap banget, ngap. Tapi ketika saya keluar itu angin gede banget. Keluar nih nganterin bapak ke rumah Encang untuk nginep gitu, untuk ditaruh di rumah Encang. Itu anginnya lumayan gede. Gimana sih kalau angin habis maghrib gitu, kan adem ya. Tapi pas di rumah saya itu benar-benar panas banget kak. Udah setelah itu di rumah Encang, dari situ bapak udah agak parah kak sakitnya, udah benar-benar gimana ya, bisa dibilang kalau itu tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tiduran aja. Saya tanya lah sama Encang, Meli perlu nginep nggak? Udah nggak usah, biarin Encang di sini aja, Meli pulang nemenin ade Meli soalnya di rumah gitu. Ya udah Meli pulang ya Cang ya, maaf Meli ngerepotin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pas saya pulang, saya buka pintu, itu kan saya abis nganterin bapak nggak langsung balik, jadi maksudnya itu saya nemenin bapak dulu nih, mijitin bapak segala macem gitu kan. Di situ udah hampir jam 8:30 saya memutuskan untuk pulang kan, makanya Encang saya bilang udah temenin adik aja di rumah biar bapak di sini sama Encang, katanya gitu. Ya udah akhirnya saya pulang, sampai di rumah kok sepi ya. Nah kebetulan adik saya yang cowok itu udah tidur. Kalau kamar bapak di depan, kamar saya itu agak di belakang gitu. Jadi tuh selama bapak sakit kita tidur di kamar belakang, kamarnya Meli. Jadi saya cari adik saya yang perempuan, kok nggak ada ya di kamar. Saya panggil kan, ini anak kemana gitu kan. Ipi di mana? Kata saya gitu. Iya teh, kedengeran dari suara kamar depan, kamar bapak. Itu adik saya di depan, di kamar bapak itu di pojokan sambil merengkut gitu kan. Saya tanya, dia sambil nangis gitu, Ipi kenapa? Ipi sedih teh. Sedih kenapa? Bapak mau meninggal ya teh? Kata adik saya. Kok Ipi ngomong gitu? Enggak, bapak enggak mau meninggal. Ipi sedih teteh. Kalau bapak meninggal, nanti Ipi sama siapa? Kan di sini udah nggak ada mama. Saya tenangin dong. Di situ saya berusaha buat berusaha buat tegar gitu, buat penenangin dia. Enggak, kan di sini masih ada teteh gitu. Udah, Ipi berdoa aja. Berdoa minta sama Allah biar bapak cepet sehat lagi, biar bapak sembuh. Iya teh, kata si Lipi gitu. Kata adik saya yang perempuan. Udah, saya ajaklah ke kamar saya. Udah, tidur ya. Kebetulan di situ saya belum sholat isya juga ya. Udah, Ipi tidur, teteh mau sholat dulu ya sebentar. Iya teh, selesai saya sholat, mungkin adik perempuan saya nangis kali ya. Saya kan sholatnya itu nggak di kamar kak, di ruang tengah. Di ruang tengah saya sholat, terus selesai saya sholat, adik saya nangis mungkin ngebangunin adik saya yang laki-laki itu mereka sambil berdua-duaan nangis. Ya kan saya gimana nggak kasihan ya, kayak udah nggak usah nangis yuk kita tidur aja gitu. Di situ saya ajak tidur, saya tenangin tuh adik-adik saya. Jujur kak, selama bapak nginep di rumah Encang saya juga saya nggak bisa tidur. Gimana ya, walaupun bapak nggak di rumah itu saya tetap bergadangin bapak, takut bapak kenapa-napa gitu. Tidur juga saya nggak nyenyak, kayak tidur ayam doang kali kak, nggak bisa tidur setiap malam itu. Karena mikirin bapak. Iya. Saat itu adik umur berapa? Adik saya saat itu yang perempuan yang terakhir itu kelas 3 SD, kalau nggak salah 3 atau 4 SD gitu. Kalau yang laki-laki itu kelas 1 SMP, 1 atau kelas 2 gitu, saya lupa. Pokoknya masih kecil-kecil lah di situ. Udah adik saya udah tidur, saya tidur ayam doang tuh kak. Saya pikir, kok gue nggak bisa tidur, gue ngapain ya gitu. Udah akhirnya saya memutuskan, udah gue mau tahajud lah gitu kan. Itu kayak hati saya, udah lu sholat aja mending gitu. Akhirnya mau ngambil wudhu tuh ke belakang kak. Saya ke belakang ngambil wudhu. Kan kalau kita wudhu tuh posisinya bungkuk ya kak. Itu belakang pundak saya itu kayak ada yang nimpah pakai batu kecil gitu nimpah. Itu berasa banget kak. Saya mau langsung nengok, saya nggak berani. Jujur itu saya takut. Itu bener-bener takut. Itu apaan ya pikir saya.
Saya lanjut, udahlah aku mending lanjut wudhu aja lah gitu. Selesai saya wudhu itu saya mau balik badan juga nggak apa ya, nggak langsung gimana sih, nggak langsung berbalik badan gitu, pelan-pelan karena saking takutnya itu tadi apa yang nimpah gua gitu. Udah saya balik badan, oh alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu kan. Saya lanjut masuk kamar kan, ngambil mukena sama sajadah, saya sholat di ruang tengah. Saya sholat, selesai sholat saya berdoa kayak, ya Allah, Bapak tuh sebenarnya sakit apa sih gitu. Sakitnya itu kok nggak ketahuan dokter ya, Meli bingung. Sebenarnya Bapak sakit apa? Tolong angkat penyakit Bapak, saya cuman bilang kayak gitu. Kalau emang ada orang yang jahat, kalau Bapak emang bersalah sama orang itu, intinya saya bilang kayak dalam hati saya tuh maafin Bapak, intinya gitu, maafin kesalahan Bapak kalau Bapak punya salah. Udah di situ saya selesai sholat, mau naruh mukena kan sekalian ke kamar. Itu keadaan ruang tamu saya tuh kan kalau malam biasanya digelapin ya Kak. Tapi nggak gelap banget gitu, kayak masih agak remang-remang gitu. Pas saya balik badan, itu di pojokan ruang tamu ada makhluk gede banget Kak. Gede banget. Saya kaget dong. Itu gede, hitam lagi begini nih. Itu gede banget. Saya inget kukunya tuh panjang-panjang banget. Panjang gitu loh. Matanya itu bukan bola mata Kak, jadi kayak darah gitu. Gimana enggak kaget coba ya saya ngelihat kayak gitu. Jujur Kak, itu ayat kursi harusnya hafal di luar kepala, tapi pas ngelihat itu benar-benar blank, nggak hafal sama sekali. Jadi kayak itu apa, dalam hati saya cuman itu makhluk apa sih gitu kan, itu apa gitu kan. Terus saya berusaha buat istighfar kan, kayak tarik napas pelan-pelan gitu kan saya, terus astagfirullahaladzim, sempet istighfar 4 kali atau 5 kali gitu. Itu makhluknya tuh langsung tiba-tiba hilang gitu, perlahan langsung nggak ada gitu. Saya larilah ke kamar. Pas saya ke kamar, di situ kan kayak masih panik gitu, itu tadi gue ngeliat apa sih, gue mimpi nggak sih gitu kan, itu makhluk apaan ya kayak gitu. Udah gitu saya berusaha buat tidur lagi tapi nggak bisa tidur kan. Saya nunggu azan subuh tuh kayaknya perasaan lama banget Kak. Saya tuh pengen buru-buru pagi. Itu saya beraniin diri buat nyalahin lampu ruang tamu supaya supaya terang aja gitu. Nah alhamdulillah pas sholat subuh sih nggak ada gangguan apa-apa lagi. Akhirnya saya itu sampai berani matiin lampu lagi tuh dalam keadaan itu luar udah terang itu baru saya berani matiin lampu. Pas paginya saya ke rumah Encang, nanya kan, gimana Cang Bapak? Gak bisa tidur Mel, kok Bapak sakitnya gitu ya? Kenapa? Itu palanya dijedut-jedutin ke tembok, kata Encang gitu. Gue juga gak bisa tidur, bingung Bapak lu sakit apa sih, kata Encang gitu. Gimana ya Cang? Dirawat juga percuma, soalnya kan gak tahu, dokter juga bingung itu sakit apa. Kalau misalnya ada penyakitnya, kalau mau sekalian dioperasi, operasi, tapi kan itu apa yang mau dioperasi gitu kan, apa yang perlu dirawat juga dikasih obat itu aja, sama aja bohong Cang, kata Meli gitu. Terus iya ya, saya nanya ke Bapak mau makan apa? Beliin bubur aja katanya gitu. Ya udah saya beliin bubur, tapi tuh bubur nggak dimakan. Kebetulan Encang saya tuh gorengin tahu kuning, itu Bapak baru makan. Buburnya tuh nggak dimakan sama sekali, cuman makan, mungkin enak kali ya, cuman makan tahunya itu. Nah habis itu Encang manggil saya, Mel sini deh. Iya kenapa Cang, kata saya. Encang kan semalam nggak bisa tidur, tapi tidur kayak mimpi, tapi mimpi kayak nyata, kata Encang gitu. Encang didatengin ular apa? Ularnya tuh gede banget Mel, warna hitam, itu matok-matokin Encang, kata dia gitu. Kok bisa sih Cang? Iya, terus itu ada tahu genderuwo atau apa kali Mel, gede banget. Itu mau ke rumah Encang, tapi nggak bisa masuk. Bentuknya kayak gimana Cang? Kata saya gitu kan. Itu hitam, gede, katanya gitu. Gede banget Mel, serem. Encang aja sampai takut. Nggak tahu itu Encang mimpi apa enggak, tapi emang kayak mimpi tapi bukan, kata Encang gitu.
Terus saya mikir, semalam saya perasaan ngeliat yang kayak gitu kan, apa itu makhluk yang sama gitu kan, pikir saya kayak gitu. Ya udah Cang, kalau kayak gitu Meli pulang dulu ya, mau beres-beres rumah. Kebetulan kan di situ adik juga mau sekolah. Kebetulan sekolah siang dua-duanya Kak. Sekolah siang dua-duanya. Yaudah saya akhirnya balik ke rumah. Pas adik saya udah pada pergi sekolah tuh dua-duanya, kan rumah sepi ya, cuman ada saya aja. Rumah sepi, saya kan semalaman itu kan nggak bisa tidur Kak, nggak bisa tidur. Saya maksain diri, udah aku mau rebahan dulu gitu, mau istirahat sebentar, gue ngantuk banget gitu kan. Itu nggak lama tuh kayak ada yang manggil nama saya. Itu nadanya gini Kak, Meli, 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 itu sampai 3 kali. Kebangun dong saya, pikir saya kan tetangga ya. Saya buka pintu, iya siapa? Saya keluar tuh, kok nggak ada siapa-siapa. Oh ya udahlah, kan namanya saya di situ capek, ngantuk. Ya pikiran saya kan positif-positif aja kan, kayak ya udahlah gitu kan. Saya balik lagi ke kamar, tapi saya masih mikirin tuh siapa ya, apa encang gua tadi kesini manggil gua. Udah tuh saya di situ kayak berusaha buat nggak mau inget itu lagi gitu Kak. Di situ saya mikir kayak, oh, apa gua ke rumah encang ya, jangan-jangan encang butuh gua gitu kan, takut bapak kenapa-napa juga. Akhirnya saya ke rumah encang tadi manggil Meli. Enggak, orang gue juga baru selesai, kata dia selesai nyuci sama masak. Tadi ada yang manggil Meli. Siapa? Kata encang gitu. Tuh orang gue juga baru selesai nyuci sama masak. Terus itu bapak, kalau siang tuh bapak nggak bereaksi apa-apa ya. Maksudnya bapak kalau siang tuh biasa gitu, tidur, tapi cuman bisanya tidur doang, tiduran gitu, rebahan aja. Ya udah tuh Cang, kalau misalnya itu Meli mau pulang dulu ya Cang. Ya udah pulang aja, kata encang gitu. Saya balik lagi ke rumah. Oh iya, saya kepikiran, oh iya kan gue belum nyuci ya, gue mau nyuci deh gitu kan. Satu persatu tuh baju saya masukin kan ke larutan deterjen itu. Terus pas banget di pakaian bapak, kayak nyengat gitu. Tangan saya kayak ada yang nyengat gitu Kak. Saya buka, ya ampun itu kelabang banyak banget, saya sampai merinding kalau inget itu. Itu banyak banget Kak. Kata saya itu kelabang dari mana itu? Banyak banget, pokoknya banyak banget. Kok sarang kelabang ada di baju ya, pikir saya gitu. Saya di rumah sendirian sampai ngomong sendiri Kak. Saking bingungnya itu kelabang dari mana. Bingung kan saya di situ. Akhirnya saya semprot pakai selang tuh biar pada pergi gitu kan kelabang. Kan walaupun disemprot juga lari sono lari sini Kak, kelabang itu kan. Geli juga saya di situ. Udah agak hilang tuh kelabangnya. Saya nyuci juga jadi parno, jadi takut nih masih ada nggak ya kelabangnya. Juga saya mikir kayak, itu kelabang dari mana ya? Ya udahlah, saya lanjut aja nyuci Kak. Terus saya lanjut nyuci. Itu yang anehnya lagi, dari kejadian si kelabang itu, setiap saya nyuci itu kelabang selalu ada. Selalu ada di cucian kotor itu. Itu biasanya nggak ada apa-apa. Itu pas bapak sakit itu, semenjak bapak sakit, kelabang banyak banget di pakaian. Udah kan saya mikir positif-positif aja kan di situ Kak. Nah selang beberapa minggu, kan namanya bapak nggak kerja ya. Akhirnya teman kerjanya tuh datang ke rumah untuk jenguk bapak. Akhirnya bapak dibawa lagi lah ke rumah saya. Kan tadinya posisinya di rumah encang kan. Ini pas kebesokan harinya ya Kak, dibawa ke rumah saya dulu nih, karena teman-temannya tuh ngejenguk buat lihat bapak. Nah ada salah satu sahabatnya itu nanya, Bang Madi sakit apaan sih? Kok nggak sembuh-sembuh? Katanya gitu kan. Nggak tahu, gue juga bingung, kata bapak gitu. Bapak tuh nadanya juga udah lemes banget Kak. Gue juga bingung, gue sakit apa. Kok bingung? Emang nggak berobat? Katanya gitu. Udah, gue udah berobat ke rumah sakit. Dokter juga bingung gue sakit apa. Ya Allah, kata temennya gitu. Gimana ya? Terus kebetulan juga di situ ada salah satu atasan bapak, kalau nggak salah supervisor ya, ikut jenguk juga. Yaudah Bang Madi, kalau misalnya
Mama dia belum sehat, nggak apa-apa istirahat dulu. Kan namanya orang kantor kayak gitu kan nggak mau tahu ya dia sakit apa gitu Kak. Sekalipun kita berobat kan nggak mungkin dong minta surat dokter sampai seminggu atau 2 minggu. Kalau mau kan kita bolak-balik kan ke dokter. Itu Bapak benar-benar cuman ngasih surat dokter toh yang habis itu aja, yang habis berobat aja. Akhirnya dikasih toleransi lah itu Bapak. Semakin hari itu Bapak penyakitnya tuh makin lama makin parah, makin bener-bener badannya tuh pucet, dingin. Tuh tau nggak Kak, telapaknya itu kayak orang habis berenang. Gimana sih kalau habis berenang? Keriput putih kayak gitu. Itu anehnya juga Bapak kalau kambuh itu pas ini kamu masuki ajan maghrib itu baru bereaksi, kepalanya Bapak sakit, badannya nggak enak gitu. Itu sempat saya lihat Bapak, namanya orang sakit kayak gitu kan, mungkin udah nggak ada kekuatan buat bangun ya, boro-boro dia duduk gitu kan, sampai nyeret-nyeret badannya tuh ke tembok, mau ke tembok gitu. Terus kepalanya dijudut-judutin gitu. Saya sampai bilang Bapak jangan terlalu kenceng, nah, takutnya pembuluh darah Bapak pecah gitu kan. Nanti malah makin parah sakitnya. Nggak apa-apa lah, gue udah nggak kuat, kata Bapak gitu. Bingung kan saya di situ. Nah, setelah itu, kan kalau zaman dulu tuh masih BBM ya Kak, belum ada WhatsApp. Di BBM itu saya kayak nulis-nulis, ya namanya anak seumuran gitu ya, kayak masih apa sih, kayak punya masalah diungkapin di BBM gitu kan. Bapak sakit apa sih gitu kan, cepet sembuh Bapak gitu. Nah kebetulan temen lama saya komen, emang Bapak sakit apa sih Mel, katanya gitu. Nggak tahu, gue juga bingung. Itu kayaknya sakit nggak wajar deh Mel, katanya gitu, kata temen saya. Waduh, gue nggak tahu dong kalau soal itu. Mungkin di situ juga namanya dulu akrab ya, dia juga berusaha buat nyari tahu nih, mau ngebantuin saya intinya niatnya. Nah kebetulan saudara jauh dia tuh orang bisa, orang pinter gitu. Nah dia nge-DM nge-message saya kan kayak, gue ada nih saudara gue, kalau mau ayo gue anterin, katanya gitu. Boleh deh kata saya gitu kan. Tapi di mana lokasinya, jauh enggak? Kan kalau dari kota ke kabupaten di tempat saya lumayan jauh ya Kak, kurang lebih 1 jam 45 menit lah, jauh. Terus akhirnya saya ke rumah encang saya nanya tuh sama encang gimana nih? Bapak kan sakitnya nggak ketahuan sama medis. Meli juga nggak ngerti nih sebenarnya Bapak sakit apa. Ini kebetulan ada teman Meli mau nolong, mau dibawa ke orang pinter. Menurut encang gimana? Kata saya gitu. Ya udah bawa aja, kata encang gitu. Bawa aja ke sono biar sembuh Bapak. Saya nanya juga ke Bapak mau, kalau mau nanti kita ke sono ya Pak. Dia cuman bisa gini doang. Jawabnya tuh cuman bisa manggut sama godek aja. Di situ, aduh, Bapak kuat ya, kata saya. Bapak masih kuat kan? Kuat ya Pak. Di sini kan ada Meli sama Tony sama Lipi, kata saya gitu. Iya. Bapak nggak bisa ngomong, cuman manggut sama godek aja. Iya. Udah di situ, kalau nggak salah itu malam Jumat. Iya malam Jumat, saya inget banget. Itu malam Jumat. Akhirnya bapak saya dibawalah ke sana. Saya janjian kan tuh sama teman saya, ketemuan di deket rumah si orang pinter itu. Itu sekitar jam 7:30 habis Isya kita berangkat Kak. 2 motor. Karena kan nggak ada kendaraan, yang ada mobil. Jadi posisinya tuh bapak saya dibonceng sama sepupu, di tengah-tengah bapak saya, di belakang tuh adik saya yang laki-laki. Pergilah saya ke rumah orang pintar itu. Kan jalurnya itu jalan raya, terus masuk ke pemukiman tuh, masuk ke perumahan. Sesudah itu kebun-kebun. Itu anehnya, suasana bener, ya saya mikirnya positif lah Kak itu. Mungkin malam Jumat kali ya, kok sepi banget gitu. Pas lewat di kebun-kebun itu angin juga gede banget Kak. Itu gede banget. Jadi kiri kanan tuh kebun kayak ilalang-ilalang gitu. Kan kalau angin gede juga pasti kedengeran lah kayak. Terus suasananya tuh hening banget. Kayak udah ada suara angin aja gitu. Nah alhamdulillahnya udah sampai tuh di rumah si orang pinter itu. Dan saya pikir kan orang pinter itu
cowok ya, laki-laki, ternyata perempuan. Itu udah sekitar umur 50 tahun ke atas lah. Saya manggilnya emak. Emak suruh bapak tidur di kasur kecil di ruangan buat tempat pengobatan itu. Sini nih, masuk apa, bapak suruh masuk sini tidurin gitu kan. Ya udah, akhirnya bapak dibawa ke situ, disuruh tiduran. Udah gitu, ini mak urut dulu ya Neng ya, katanya gitu. Ya udah mak urut aja, kata saya. Itu emak ngurut dalam keadaan tangan apa sih kak, gemeter gitu, itu jelas banget. Mungkin karena badan bapak saya itu terlalu dingin kali ya, dingin terus kaku gitu. Itu emak gemeteran gitu kak ngurutnya. Nah selesai diurut, bapak saya baru bisa ngomong. Bapak saya ngomong, alhamdulillah udah enakan. Tuh bapak saya ngomong gitu. Akhirnya saya dipanggil sama emak ke ruang tamu. Bapak kan masih di ruang pengobatan itu kan. Saya dipanggil emak ke ruang tamu, Neng sini deh. Iya mak, masih nyamperin. Kasian banget sih Neng, kata gitu. Udah gak sama mama ya tinggalnya. Nah kan saya gak cerita apa-apa sama mama, juga emak bisa tahu gitu kan, pikir saya. Iya mak, Meli tinggal sama bapak sama adik-adik Meli aja, berempat. Sabar ya Neng ya, katanya gitu. Namanya ujian mah gak ada yang tahu, katanya gitu. Iya mak, Meli mah insya Allah Meli jalanin aja gitu kan. Meli ikhlas mak, kata saya gitu. Mak ngomong gini, bapak itu bukan sakit biasa Neng. Terus sakit apa mak? Bapak kena santet, kata mak gitu. Oh gitu ya mak. Kan langsung kayak sedih gitu. Emang bapak buat kesalahan apa sih sampai ada orang yang tega ngelakuin kayak gitu kan. Kayak nyesek juga gitu kayak. Terus Meli harus gimana? Namanya saya bingung ya. Belum pernah sama sekali seumur hidup ngalamin penyakit kayak gitu kan. Terus Meli harus gimana mak? Udah tenang aja. Sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalin. Banyakin zikir, kata emak gitu. Oh iya mak, insya Allah itu Meli selalu laksanain gitu. Makhluknya ini ikut nih ke rumah emak. Makhluk apa mak? Gede, tinggi, itu lagi nunggu di tiang listrik katanya gitu. Kan kebetulan rumah emak depannya ada tiang listrik ya. Oh masa mak? Iya, serem Neng, katanya gitu. Udah Neng mah tenang aja, katanya gitu. Terus saya mikir, apa itu ya yang diomong sama encang saya itu kak? Itu sama banget sama yang pertama kali saya lihat yang habis tahajud itu. Di situ sama berarti. Ya udah. Neng sebelum pulang kata emak, ambil itu Neng, daun kelor tuh 3 tangkai di belakang rumah emak. Ya udah saya ambil kan. Terus saya ditemenin sama adik saya tuh yang laki-laki, saya ambil 3 batang. Udah gitu emak ngasih air yang udah didoain mungkin ya kak. Ntar pulang banyakin zikir aja ya, kata emak gitu, sepanjang jalan. Oh, udah serahin aja sama Allah, kata emak gitu. Iya mak, kata saya gitu. Udah gitu saya pulang nih, bapak udah agak mendingan kan? Udah, kata bapak gitu. Alhamdulillah kan di situ saya seneng dong kak, kayak udah ada perubahan nih bapak gua gitu kan. Alhamdulillah udah bisa sehat lagi gitu kan. Seneng saya di situ. Udah akhirnya saya pulang sekitar jam 10:30 saya pulang. Itu sampai rumah kurang lebih jam 11:30. Sampai rumah itu kan emak sebelumnya tuh bilang, Neng kalau misalnya udah sampai rumah ini air kepret-kepretin pakai daun kelor ya Neng ya sekeliling rumah. Oh iya mak, nanti Meli lakuin, kata saya gitu. Iya jangan sampai enggak, pokoknya sekeliling rumah siramin, katanya gitu. Iya. Nah kan sampai rumah kan saya di situ langsung lakuin apa yang emak kasih tahu ya kak. Saya langsung siram-siram rumah pakai air kelor itu. Nah pas di belakang rumah kan ada pintu dapur tuh, jadi pintu belakang itu posisinya kalau dulu itu ada kebun sedikit, pohon cermek lah ya di sekitar situ. Jadi pas saya muter ke belakang gitu, itu ada ular kak, ular di belakang rumah saya, posisinya itu mau masuk ke rumah saya. Itu palanya itu udah masuk ke pintu rumah saya. Kaget dong saya di situ. Ya Allah itu ular. Awas deh hati-hati, kata saya gitu ngomong ke adik saya. Awas deh hati-hati itu ada ular.
Nah kebetulan ada tangkai pohon apa tuh, pohon cermai kali apa, tangkai apa gitu. Kok nggak gerak-gerak ya ulernya? Diangkatlah sama adik saya itu. Itu ulernya ternyata kepalanya udah nggak ada. Iya, kepalanya udah nggak ada kak. Aneh kan di situ kayak, ini kok bisa ulernya dimakan tikus, kan nggak mungkin, ya kan? Udah teh ayo lanjutin, udah malam kata adik saya. Udah tuh saya lanjutin, itu ulernya udah saya buang kan ke tengah jalan tuh. Udah saya lanjutin tuh, alhamdulillah hawa rumah saya juga udah agak enak, udah kembali seperti semula lagi. Seminggu bapak saya udah agak mendingan gitu kak, udah sehat nih. Kan udah pikir saya kayak alhamdulillah nih bapak udah mendingan, udah bisa ngelakuin aktivitas lagi. Kan di situ adik-adik saya juga udah seneng gitu kan, udah bisa bercanda lagi sama bapak saya. Pas masuk hari ke-8 itu bapak saya kambuh lagi kak, kambuh lagi sama seperti kayak biasanya. Kalau kambuh kepalanya dijedut-jedutin lagi gitu ke tembok. Bapak kenapa? Gak tahu, kepala bapak tuh sakit banget kata bapak gitu. Waduh gimana nih ya, kebetulan saya punya kontak si emak itu kan, punya nomor teleponnya, saya telepon lah si emak. Emak, bapak kok sakit lagi ya, kenapa ya mak? Terus kata emak, waduh ini mah udah susah sebenarnya disembuhinnya, yaudah ntar mak ke rumah dah katanya gitu. Bener ya mak? Ya ntar mak ke rumah, cuman ini syaratnya kalau mak biasa nyembuhin kayak gitu tuh pakai ayam hitam neng. Ayam hitam ayam apa saya nggak tahu mak. Ya udah kalau gini mak aja deh yang beliin biar nanti saya kasih uangnya, kan saya juga nggak ngerti nyari ayam hitam di mana. Ya udah kalau kayak gitu neng. Udah itu selang 2 hari atau 3 harian emak datanglah ke rumah. Datang ke rumah, udah ayamnya juga udah dibawa sama si emak kan. Itu prosesnya itu kalau nggak seingat saya ya, kepala ayamnya itu dibuntungin, dipotong, terus darahnya itu ditaruh di belakang rumah. Pokoknya sempet digali juga kan, itu disuruh emak, sebelum emak kesana tolong gali ya kata dia buat darah ayam itu. Oh iya mak, udah kan emak datang namanya tamu ya kak, saya sediain air dong. Saya bilang, mak silakan minum dulu kata saya, ganti nih airnya ya, bukannya emang nggak mau ngehargain. Iya mak, kenapa emang kata saya gitu, udah kena air liur kelabang katanya gitu. Di sini banyak kelabang ya neng. Itu kan saya nggak pernah ngomong pas saya nganterin bapak berobat itu, nggak bilang kalau di cucian ada kelabang itu, saya nggak pernah ngomong itu. Iya mak, banyak banget. Meli setiap mau nyuci itu di cucian selalu ada kelabang, banyak banget mak kata saya gitu. Saya baru ngomong tuh sama emak itu. Terus kata emak, iya ngirimnya kayak pakai siluman kelabang gitu juga gitu. Situ saya kan percaya nggak percaya, kok bisa ya gitu. Jadi akhirnya proses penyembuhannya itu, proses pengobatannya itu bapak diurut dulu tuh awalnya, diurut lagi di rumah, di ruang tamu. Neng sediain air ya kata emak di baskom. Oh iya mak. Nah saya sediain kan air. Sambil mengurut, emak bilang, bapak masih kuat kan ya? Yang sabar ya pak. Ini tuh, jadi tuh emak ngejelasinnya, gambarannya kayak gini ya kak. Jadi orang itu, ini bonekanya itu ditaruh di atas api, kepalanya itu ditusuk-tusuk paku sama kawat. Makanya bapak saya bisa sakit kayak gitu kepalanya. Udah bapak bisa istighfar atau baca-baca ayat kursi atau segala macem. Ini aja yang penting ingat sama Allah, kata si emak gitu. Udah selesai diurut, itu emak kan langsung ke air yang diminta itu ya kak, yang di baskom. Emak bilang, ini yang ngelakuin orang deket sih neng sebenarnya, kata emak gitu. Udah gitu, nggak cuma 1 orang doang, 2 orang katanya gitu. Neng kalau misalnya udah tahu siapa orangnya, jangan ada rasa dendam ya neng ya, katanya gitu. Udah ikhlas aja, biar karma mah Allah yang bales, katanya gitu. Iya mak, insya Allah Meli kuat, Meli ikhlas, kata Meli gitu. Pas emak ngaduk-ngaduk air, itu saya inget banget kak. Jadi posisinya di depan rumah saya itu ada pohon serikaya ya.
pohon srikaya kan batangnya juga nggak gede banget ya. Itu pas mengaduk air, pohon srikaya saya tuh goyang-goyang gini. Saking kencengnya angin itu ngiterin rumah saya. Terus kakaknya bapak itu muntah-muntah, yang rumahnya jarak 1 rumah dari saya. Emak ngelirik saya, itu Neng. Saya nangis dong. Maksudnya apa, Mak? Itu. Saya nangisnya itu gini, Kak. Kan masih keluarga. Kok bisa tega-teganya kayak gitu? Ibu saya udah nggak ada nih, saya tolong banget gitu. Dari keluarga yang deket. Tolonglah kasih perhatian gitu. Nggak mesti dikasih uang, nggak mesti dikasih makan. Sebenarnya Kak, yang penting perhatian aja udah. Kasih sayang nih buat adik-adik saya gitu ya. Tapi kok kenapa jahat ya? Pikir saya gitu. Nah, terus Mak bilang, sebelum Bapak sakit, Bapak baik-baik aja. Enggak, Mak, kata saya. Bapak sempet makan itu, sayur kuning yang dikasih sama. Dan saya juga inget, itu muntahnya itu pas Bapak berangkat kerja malam yang balik lagi tuh, muntahnya kuning, Kak. Itu saya kan mikir, oh iya ya, tadi kan Bapak habis makan itu, gitu kan. Nah, terus Emak juga nebak, kayak nggak cuman 1 orang kan, dia bilangnya 2 orang. Ini ada dari teman kerjanya Bapak juga sebenarnya. Nah, saya flashback lagi, Bapak dulu pernah ngomong gini, Mel, Bapak ini mau diangkat jabatannya sebenarnya, tapi Bapak nggak mau. Kenapa nggak mau, Pak? Kan enak, kata saya gitu kan. Tanggung jawabnya gede, Bapak malah milih mendingan gaji Bapak yang ditaikin, tapi Bapak kerjaannya tetap karyawan biasa. Oh gitu. Nah, saya mikir di situ, oh mungkin teman kerjanya sirik itu. Gitu, Kak. Nah, dari situ selesai diobatin sama emak itu, yang emak datang ke rumah. Alhamdulillah besokannya tuh Bapak udah sehat lagi. Tapi enggak berangsur-angsur membaik lah ya, nggak langsung sehat. Itu pun sempat diurut juga, mungkin namanya sakit kayak gitu kan badan pada sakit ya, kayak minta diurut. Kan kalau sama emak kan urut cuma diusap-usap doang gitu kan. Itu Bapak minta panggilin tukang urut yang biasa Bapak ini ke rumah gitu, langganan Bapak. Akhirnya diurut sama orang itu, ya alhamdulillah berangsur-angsur Bapak udah sehat lagi gitu. Cuman kan kayak rasa kecewa gitu. Kok bisa ya saudara kayak gitu, cuman ya udahlah gitu. Gitu aja Kak cerita dari saya. Oke, itu tadi cerita dari Meli, dan makasih Meli udah sharing ceritanya. Ya, sama-sama Kak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Mel. Iya, siap Kak. Nah, hal yang pertama yang gue pengen tanyain ini adalah yang tadi kan ketika emak ya ngaduk air di baskom ngaduk air di baskom dan angin kenceng datang dan tiba-tiba ada saudara Meli iya, yang tetangga muntah-muntah. kebetulan Nah, itu yang dimaksud emak itu pelakunya itu kakak ipar ya maksudnya? Jadi itu sebenarnya yang muntah-muntah itu sih kakak kandungnya Bapak. Tapi nggak mungkin dong kakak kandungnya. Di situ saya curiga, emak kan sempat bilang sebelumnya Bapak kenapa, makan apa gitu kan. Makan sayur kuning. Nah itu dikasihnya sama siapa? Iya. Itu makanya itu saya di situ sama tuh. Kayak saya nggak, awalnya juga kayak masa iya sih kakak kandungnya yang ngelakuin gitu kan. Ternyata saya flashback lagi, oh iya ya, ternyata. Jadi kan sebelum kayak gitu juga, sebelum Bapak sama Mama masih nyatu juga kan emang ada konflik juga sama Mama, mungkin dari situ. Oh, jadi yang bermasalah, iya. Bukan kakak kandungnya? Bukan, kakak kandungnya mah baik banget. Jadi gini ya Kak, menurut sepengetahuan saya gitu, itu saya sotoy banget ya, tapi di penglihatan saya tuh kayak kakak kandungnya itu dibikin nurut sama dia. Oh, oke. Gitu. Paham. Kakak percaya nggak sih, ini kayak di sinetron ya, jadi kan sekarang rumah saya ada pagernya ya. Jadi tuh kakak kandungnya kalau mau ngasih sesuatu kayak ngasih makanan atau uang ke adik saya, itu ngumpet-ngumpet. Oh iya. Gitu, ngumpet-ngumpet dari jangan sampai tahu. Jadi dia suka kena omel aja gitu sampai.
Iya. Di situ kan juga curiga kan saya, ini orang nggak biasanya ngasih lauk, tapi kok itu Ya. tumben banget kan Tumben ngasih banget, ya. lauk. Iya. Sebelumnya nggak pernah itu? Jarang, nggak pernah nih. Yang sering tuh yang encang saya yang itu, yang ngurusin bapak Iya. sakit itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang soal si pelaku yang ini menurut emak ya, ini Iya. menurut emak ya. Pandangan emak kan pelakunya ada dua, yang Iya. satu saudara sendiri, yang satu teman kantor. Iya, teman Nah. kerja. Teman kerjanya itu ikut ngejenguk bapak gak? Yang waktu teman-temannya itu jenguk bapak? Kurang tahu sih kalau kayak gitu. Kan kalau sama teman kerja bapak, saya nggak hafal semua. Paling sama sahabat yang klubnya aja nih, satu orang. Oh, nggak dikasih tahu namanya sama emak? Enggak, cuman bilang ini ada 2 pelakunya, saudara deket sama teman kerja. Udah, emang ngomong gitu aja. Oke. Gitu. Oke. Nah, habis dari bapak sembuh ya, itu bapak nggak pernah berobat lagi? Enggak, alhamdulillah. Paling sakit biasa doang Kak, kayak masuk angin gitu. Kayak kan namanya sekarang mah udah agak tua ya, umurnya juga udah 50 tahun ke atas ya, penyakitnya paling itu darah tinggi. Pokoknya setelah itu paling sakit-sakit biasa aja. Nah, yang lakuin jahat ke bapak itu masih ada sampai sekarang? Masih ada. Masih. Bahkan kalau bapak tuh orangnya walaupun udah dijahatin ya sama orang, dia tetap tetap baik aja sama orang yang udah jahatin dia. Jadi kayak ngelupain apa yang udah dia perbuat gitu. Udah dimaafin lah Dimaafin, ya kesalahannya. iya. Berarti bapak tahu? Tahu. Oh, dari Ma juga atau dari kamu? Iya, tahu. Dari Meli juga? Tahu, iya. Oke. Dari emak, dari saya juga tahu. Nah, ini kan yang ngelakuin ini kan. Iya. Nah, pada saat bapak sakit, itu sempet jenguk gak? Sempet Kak. Itu sempet jenguk, tapi anehnya gini, pas dia jenguk, bapak nangis ketakutan. Iya. Bapak yang nangis? Iya, bapak nangis ketakutan. Pas dia pulang, dia ngomong sama kakaknya yang ngurusin dia. Gue takut tuh, katanya gitu. Takut kenapa? Katanya Cang gitu. Udah berdoa aja, gue takut. Gitu. Takutnya nggak dikasih tahu alasannya? Nggak tahu. Cuman ngomong gitu. Anehnya, pas dia ngejenguk, bapak langsung kayak apa ya? Gimana sih Kak Iya, anak kecil ketakutan ngelihat setan gitu ya? Gue takut, katanya gitu. Iya. Waktu emak ngobatin dan ngasih tahu Meli soal pelakunya, itu emak sempat bilang ini gak, mau dibales kah atau gimana? Oh ke Meli? enggak. Emak cuman bilang gini, udah ya Neng, cukup tahu aja siapa yang jahat, kata emak gitu. Kalau kita ngebales kan samanya kita kayak dia, sama aja musyrik. Emak juga nggak mau kayak gitu. Yang penting mah tugas emak cuma nyembuhin aja. Nah Mel, pertanyaan selanjutnya nih, ada pertanda gak sih ketika di pengobatan terakhir ya? Iya. Pengobatan terakhirnya bapak di penglihatan Meli? Sempet ini Kak, Meli pernah mimpi waktu itu, mimpi tapi kayak nyata ya Kak. Mimpi Meli didatengin sama sosok ibu-ibu pakai kebaya hijau. Itu rambutnya dikonde ya. Itu nggak tahu itu Sunda atau Jawa ya. Itu pakai kebaya hijau panjang, terus ngehampirin Meli Kak. Dia megang tangan Meli gitu kan, ngerangkul tangan Meli gitu sambil ngusap-ngusap kepala Meli gini, sambil dia senyum. Nggak ngomong apa-apa, cuman senyum aja. Ya udah, habis gitu udah dia ngilang. Nah kan saya juga bingung ya itu siapa ya. Nah anehnya lagi pas saya mimpi itu tangan yang bekas dia pegang itu ada bekasnya. Saya tuh kalau itu suka begini loh Kak. Kalau yang nggak tahu mah mungkin KDRT ya. Iya. Tapi kalau misalnya saya ketemu hal-hal kayak gitu yang menurut saya ini ya ada bekasnya. Ada bekasnya. Iya, terus kebetulan juga pas emak datang ke rumah ngomong gini Kak, Neng, emak didatengin apa Mak? Didatengin sama perempuan pakai kebaya hijau panjang, katanya gitu. Terus dia ngomong gini ke emak, Mak, tolongin ya orang baik. Terus emak cuman bisa, insya Allah saya tolongin. Makanya emak bela-belain kesini buat nyembuhin bapak Neng, katanya gitu.
Jadi penglihatannya sama juga ya. Iya, makanya di situ saya mikir, Mak itu Meli juga sempet dimimpiin itu, tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuman senyum aja ke Meli gitu kan. Oh iya, namanya kita sih nggak ngerasa keluarga kita baik ya kak. Cuman Mak kayak ngomong orang baik selalu ada aja nih yang ngelindungin, insya Allah. Yang penting kita masih percaya sama Allah, kata dia gitu. Nah tadi kan kita sempat ngobrol off cam nih sama Meli, Iya. katanya semenjak ayahnya sakit Iya. dan udah sembuh ya. Pokoknya Alhamdulillah. semenjak kejadian dari ayahnya sakit, Meli ini jadi sensitifnya. Iya, jadi lebih. Nah itu boleh diceritain sedikit Mel? Jadi awalnya sih saya nggak begitu paham ya kak. Awalnya juga saya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu kan, sama apalagi sama penyakit yang nggak wajar gitu atau hal-hal yang mistis gitulah. Tapi berhubung itu terjadi sendiri di keluarga saya jadi percaya. Nah pernah pada suatu ketika saya kan nganterin sepupu saya nih untuk kuliah gitu kan di universitas negeri. Pas di saat ujiannya sepupu saya itu berlangsung, otomatis saya nunggu di luar kelas dong. Di situ saya duduk sendirian di suatu kayak apa kak, kayak balai. Ya, balai. Di suatu balai kayak gitu, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Ibu-ibunya ngomong gini ke saya, Neng, iya bu, kata saya gitu. Neng mah ada yang jagain ya, katanya gitu. Jagain apa bu, kata saya. Kan saya emang nggak tahu ya yang dimaksud sama ibu itu apa. Iya, Neng mah ada yang jagain ini, katanya gitu. Abah-abah Neng, jenggotnya panjang katanya. Pakai bajunya putih-putih, dia bawa tongkat. Ah, masa sih bu, kata saya gitu. Iya, baik kok ngejagain Neng, katanya gitu. Kalau baik mah alhamdulillah bu, kata saya gitu. Yaudah nggak apa-apa lah, tapi saya mah nggak percaya sih sebenarnya sama kayak gitu bu. Saya mah lillahi ta'ala aja, bergantung sama Allah gitu kan. Iya Neng, kata dia gitu. Di situ saya juga kayak kepikirannya, ini ibu-ibu itu beneran apa bohongan sih ngomong kayak gitu. Tapinya bohongan tapi ngeyakinin gitu. Udah pokoknya dari situ aja saya udah emang bener-bener sebelum ibu itu ngomong itu juga sebenarnya saya udah sensitif kak. Kayak misalnya datang di suatu tempat gitu, kayak saya nggak nyaman atau gimana, itu kayak badan saya tuh langsung panas gitu. Ibu-ibunya sempat ngasih tahu kalau Meli juga sensitif di situ? Iya. Iya. Ibu-ibu itu dia ngomong gini, Neng dikasih kelebihan sebenarnya, katanya gitu. Kelebihan apa bu, kata saya. Iya kelebihan, cuman kayaknya Neng mah apa yang nggak mau, apa sih kayak nggak mau memperdalam gitu. Saya mah bu nggak mau kayak gitu-gitulah, kata hidup saya mah pengen normal-normal aja lah bu, kata saya gitu. Iya sebenarnya mah si Neng ada kelebihannya, cuman si Nengnya mah cuek, katanya gitu. Oke. Paling itu aja Mel ya. Iya ya kak. Jadi sekali lagi Meli makasih udah datang di Lentera Malam. Iya sama-sama kak. Boleh di share sekali lagi untuk sosial medianya Mel? Iya, untuk Instagramnya @sharmlna. Itu lumayan susah ya kak. Oke. Palingan nanti link IG-nya gue taruh di deskripsi. Nanti teman-teman mampir aja kalau mau tanya-tanya tentang kejadian yang udah diceritain sama si Meli. Yaudah, gue Jamal dan Meli pamit. Lentera Malam, bye.